alat ini harus ada di Indonesia terlebih dahulu. Ini adalah buatan Indonesia. Tapi kenapa nggak produksi di Amerika saja? Kan sudah dapat izin di Amerika. Yang bikin Indonesia ini. Jadi kita harus produksi di Indonesia dong. Saya diperlihatkan alat ini, dan ini ada hubungannya dengan orang cantik yang ada di depan saya. Beliau lahir di Pontianak, sampai SMA di Pontianak, kemudian banyak di luar negeri, dan kembali ke Indonesia, pengen berbuat sesuatu untuk negara. Perjuangannya panjang, seperti kita semua tahu, tidak mudah, mengabdi pun tidak mudah, terutama di bidang industri yang kaitannya sama teknologi, banyak aturan, banyak prosedur, tetapi beliau ini tabah dan sabar dan terus berjuang. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat suatu saat beliau berhasil dan Indonesia berhasil. Amin. Jadi sebelum acara ini tadi saya ketemu beliau. Namanya siapa sih? Yovita Melina, panggilannya Yovita. Yovita Melina. Ya. Bertemu pertama minggu lalu di Surabaya, dan sekarang podcast di Jakarta. Dan menarik sekali bahwa Menteri kita, Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan, suatu saat menghadiri acara di Davos, di Swiss, dan di sana melihat satu alat yang menurut beliau baik sekali, dan beliau pengen Indonesia punya alat seperti ini. Ternyata orang di sana mengatakan, loh ini kan alat bikinan Indonesia katanya. Dan kita semua juga tidak tahu, tidak hanya Pak Menteri yang tidak tahu, kita semua juga tidak tahu. Kemudian orang itu memberikan identitas orang Indonesia yang membuat alat tersebut, dan sekarang ada di depan saya, Ya. Bu Yovita. Yovita, kemudian ini sebetulnya apa? Alat ini adalah alat kesehatan. Kalau di medical orang bilang clinical apa ya? Mungkin pendeteksi dini. Kalau saya sebut alat ini adalah alat deteksi dini kanker payudara. Untuk mendeteksi LAM. LAM itu kayak benjolan ya. Jadi sebelum orang terdeteksi bahwa ini masuk ke kanker payudara stadium akhir, biasanya orang tidak mengetahui dari awal. Jadi ada namanya sadari, jadi periksa payudara sendiri, tapi kan tidak semua orang punya kemampuan untuk mendeteksi itu sendiri gitu loh, termasuk tangan-tangan dokter belum tentu bisa berhasil menemukan ada benjolan-benjolan. Selama ini yang dianjurkan kan meraba-raba payudara, betul. Kemudian dipijit-pijit gitu, dan kemudian terasa ada benjolan atau tidak. Setelah terasa ada benjolan, baru di mamografi. Setelah ada benjolan, orang mungkin bisa lihat ke ultrasound, kalau enggak ya bisa langsung ke mamografi gitu loh. Nah kalau mamografi kan maaf kalau wanita itu rata-rata kan trauma dengan mamogram ya gitu ya. Tapi mau nggak mau itu ya harus dilakukan gitu. Tapi kan itu ada radiasinya. Kalau ini kan tidak. Nah ini adalah membantu para wanita menggunakan ataupun para ahli ataupun tidak perlu ahli. Kalau alat ini tidak perlu dokter radiologis, Pak. Jadi kita mengajarkan technician saja bisa. Ini bisa dilakukan sendiri oleh para wanita? Kita bisa. Itu nanti ketika orang beli ini ada petunjuknya gitu? Iya, tetapi seharusnya harus di training dulu. Harus di training. Bisa pakai orang biasa, suster, technician, itu semua bisa. Dokter umum. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia kan radiologis terbatas ya, Pak. Jadi ini prakteknya alat ini dibeginikan gitu. Betul. Kan? Kan? Jadi hanya untuk mengarahkan sedikit sedikit menekan, kemudian nanti dia akan mencoba mendeteksi di mana akan ditemukan benjolan, posisinya ada di mana.
Kalau kita bilang, oh ada di jam 3, nah seberapa besar, seberapa keras, nanti dia akan ngukur. Dari mana tahu ada di posisi jam 3 atau di titik mana, dari mana tahu? Iya, dari alat itu nanti akan menemukan, terus di depan kita tuh alat ada ini monitor. dihubungkan dengan layar? Dihubungkan ada layar, nanti kita bisa lihat layarnya layar siapa? Layar ada satu tablet ya, monitor kecil. Kelengkapannya dari Kelengkapan, jadi dia ada platformnya juga, ada softwarenya. Jadi bukan hanya di hardware. Bisa nggak pakai tabletnya sendiri atau pakai layar teleponnya sendiri? Tidak bisa, tidak bisa. Itu sudah satu paket dari alat ini termasuk tabletnya gitu loh. Jadi setelah tahu ada berapa benjolan, nah kemudian benjolan itu kan macam-macam. Ada benjolan lunak, ada benjolan keras, ada benjolan yang ternyata bukan benjolan. Ini bisa tahu? Ini bisa tahu langsung ketika kita misalnya gini ya, tadi kan kita cerita kalau pas ketemu tulang, nanti dia ada grafik berupa warna, oh sangat keras, nanti dia akan naik, terus nanti naik turun, nanti ternyata ada. Itu tulang. Nanti itu bisa, oh ternyata ini ada benjolan, nanti ada di koordinat berapa, posisinya di mana, dan seberapa kerasnya, nanti terlihat di layar itu. Baru setelah ada kecurigaan itu ke dokter. Kecurigaan itu bisa langsung, kalau orang yang mau simple ya ke ultrasound, tapi ultrasound kan hanya melihat dari luar ya. Mereka bisa juga ke mamogram langsung, atau langsung biopsi gitu loh. Untuk tahu apakah benjolan itu kanker atau bukan. Iya, ganas atau tidak gitu. Iya. Wah, jadi tapi di pasar ini sudah ada? Tidak ada. Karena? Belum bisa produksi? Bukan, belum ada yang menemukan seperti ini gitu loh. Jadi kita yang pertama. Tapi kan Anda sudah menemukan? Ya, sebetulnya ini sangat sederhana ya. Maksudnya teknologi ini sudah beliau ini pengusaha, jadi hati-hati. Menurut saya, kenapa belum produksi? Saya tahulah, ini kan perizinan banyak sekali. Tapi beliau sabar, lagi mengurus sekarang izin-izin itu. Dan ya memang begitu, harus sabar begitu. Kalau saya sih bukan orang sabar, tetapi ya pengusaha kan semua harus sabar. Jadi intinya sebetulnya ini sudah mau siap diproduksi, tetapi menunggu prosedur-prosedur perizinan, dan mudah-mudahan ya segera berhasil lah. Begitu. Ya mudah-mudahan saya rasa. Nah ini berarti untuk ini bisa diizinkan diproduksi, berarti kan harus dites. Ya. Sudah pernah dilakukan testing? Sudah. Jadi sebetulnya alat ini juga sudah mendapatkan FDA clear ya di Amerika. FDA? Ya sudah ada. Ngurus ke sana? Jadi ada prinsipal salah satu customer kami yang mengurus, dan itu juga sudah dites run di Amerika. Ada sertifikat FDA? Ada. Semuanya ada. Ini sudah ada sertifikat FDA. Sudah. Bahkan alat ini 2 tahun yang lalu kami sudah coba melakukan tes juga ya, clinical test dengan para dokter di Rumah Sakit Darmais. Di Jakarta? Di Jakarta. Oh sudah ya. Dengan wanita-wanita yang kita juga banyak, dan kita menemukan akurasinya di atas 96%. 96%? Betul. Kalau diraba itu akurasinya berapa persen? Mungkin sekitar 30 sampai 32%. Iya. Ini bisa 96%? Betul. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bisa, kalau misalnya para wanita bisa melakukan pretest dari awal, menemukan lebih awal, kan tentunya cost kita juga murah dan bisa menyelamatkan nyawa manusia banyak ya. Jadi jangan sampai, karena orang kenapa tidak mau pergi tes langsung ke mamogram? Pertama, tidak semua tempat menyiapkan mamogram. Kedua, radiasi. Ketiga, mohon maaf sakit gitu ya, selain mahal kayak gitu. Ini harganya terjangkau nggak? Harganya terjangkau, tetapi kami ingin punya program di Indonesia karena kita tahu bahwa puskesmas begitu banyak ya, banyak banget yang tidak punya alat-alat kesehatan yang komplit. Minimal ini sudah bisa dipakai, dan kami berharap kalau perlu ini kami tidak mau jual. Caranya ya mudah-mudahan kita bisa berikan kepada beberapa puskesmas memakai, ya mereka cukup membayar semurah-murahnya untuk biaya tes saja. Oh, gitu. Jadi bisa semacam dibayarnya ketika dipakai saja. Iya, gitu. supaya kita supaya tahu. nggak ada investasi mereka. Betul, jadi mereka nggak usah khawatir, wah ini investasi berat, alat kesehatan mahal dan sebagainya. Tujuan kita simple, Pak, bahwa saya ingin
termasuk menteri kita pernah mengatakan beliau ingin menjadi menteri yang preventif, bukan menteri yang mengobati. Pak Menteri gitu ya. Kesehatan. Pak Menteri Kesehatan kita, Pak Budi, Pak BGS. Anda sudah ketemu dengan Pak Menteri? Oh, sudah pernah di September. Dan beliau mendukung toh? Pasti beliau mendukung. Beliau sangat senang ketika ada alat ini dan beliau sangat senang. Nah, sekarang ini kita masih terus bagaimana caranya kami mengikuti aturan yang ada dari kementerian ya untuk melakukan administratif lah, perlu izin ini dan izin itu. Kami berusaha untuk mengakomodir apa yang kami bisa. Ini dengan handphone kelas smartphone yang murah lebih mahal mana? Oh, pasti di atas itu ya. Dengan handphone yang mahal? Pasti lebih atas itu. Oh, di atas itu. Tapi tidak semahal kayak mesin mamogram enggak gitu loh. Jadi kita berharap Yovita ingin alat ini harus ada di Indonesia terlebih dahulu. Kenapa? Ini adalah buatan Indonesia. Kita yang membuat, mendesain, harus Indonesia yang menikmati. Ya. Dan kita punya image bahwa Indonesia selama ini yang selalu dianggap negara pasar. Tapi kenapa nggak produksi di Amerika saja? Kan sudah dapat izin di Amerika. Yang bikin Indonesia ini. Jadi kita harus produksi di Indonesia dong. Ini sebetulnya di Singapura juga sudah minta. Saya sampai sekarang masih mendukung bahwa saya menunggu kalau segala macam peralatan, perizinan bisa. Saya ingin membuat negara Indonesia itu di mata dunia bahwa kita ini mampu. Banyak sekali anak-anak kita, ini semua didesain oleh anak-anak Indonesia. Oh. Ya, lantas ada beberapa paten yang kami tidak bisa tidak bisa lakukan karena kami juga melihat untuk mendaftarkan ke paten juga sulit sekali di Indonesia, gitu loh. Ini TKDN berapa persen? Karena belum diproduksi, saya tidak Seandainya bisa. Sudah diproduksi? Pasti sudah di atas 45-48 ke atas ya, tergantung ya. Saya ngikuti aturan tata cara perhitungan TKDN yang mana, karena kan sekarang itu banyak. Kalau industri untuk TKDN untuk IK, industri kecil, selama dia dibikin di Indonesia, selama dia beli di Indonesia, itu udah pasti minimal 40%. Tapi kan perusahaan saya kan omsetnya bukan 5 miliar kan, jadi udah pasti di atas. Saya harus ngikutin aturan yang mungkin menggunakan tata cara aturan Permen nomor 22 atau apa. Nah, alat kesehatan ikutin tata cara perhitungan bagaimana Pak, kami juga belum pernah, dan ini pertama kali kami mencoba untuk mengajukan untuk surat izin idaknya, izin edarnya gitu loh. Dan sudah 2 tahun. Tadi saya kaget kok ada pengusaha tertarik memproduksi alat kesehatan. Memangnya Anda dokter, ternyata dokter. Ya. Dokter tapi nggak mau praktek. Ya, saya mungkin karena kenapa? Saya banyak kok punya teman dokter yang nggak mau praktek, kemudian jadi pengusaha. Kalau dokter jadi pengusaha itu bukan dokter. Jadi kalau dokter harus berbisnis, sebaiknya dia berhenti jadi dokter. Kalau saya pure ingin di bisnis. Tetapi kontribusi saya bahwa lebih baik kalau dokter mau jadi pengusaha harus berhenti. Karena sumpah jabatan dokter kita kan melayani. Ya. 24 jam kapan saja pasien perlu kita harus hadir. Wah, kita tidak boleh tidur, kita harus bangun gitu kan. Jadi mungkin itu bukan, saya mungkin tidak menjadi dokter pun, saya bisa melakukan kontribusi lebih banyak bagi bangsa dan negara dan masyarakat. Kita bisa menciptakan alat-alat yang punya teknologi tinggi, pengganti alat-alat yang sudah lama selama ini tidak ada perkembangan mesin-mesin ataupun yang baru ya. Nah, ini gimana caranya dengan transformasi bisnis dan teknologi ini, saya rasa saya sangat peduli khususnya terhadap kesehatan. Gimana caranya Indonesia ke depan semua bisa mendapatkan kesehatan yang murah. Ini gitu. Sudah ada namanya? Sudah, nanti dinamakan brandnya Bexa. Bexa, B-E-X-A. Apa itu? Ya, mereknya Bexa. Apa ada. Itu? Jadi dulu itu sebetulnya di Amerika menggunakan namanya Sure Touch. Jadi seorang diraba kan namanya kurang bagus ya. Jadi ada ideologi yang kurang bagus, akhirnya digantilah Bexa. Jadi ada BXA itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak ada singkatan. Jadi singkatan itu kan X itu kan sesuatu yang mungkin saya nggak bisa sebut dalam bahasa yang awam ya. Mohon maaf karena dibilang payudara aku takutnya tabu atau apa. Jadi karena itulah namanya. Itu pun diregister di Amerika oleh salah satu customer kami di Amerika. Gitu. Jadi waktu keluar sertifikat di Amerika namanya pakai Bexa saja. Ya. Dulunya namanya Sure. Ini ada tulisan TSM. Ya, karena produknya TSM. Oh, TSM nama perusahaan. Nama perusahaan Anda. Ya, betul. TSM Teknologi.
Perusahaan Anda? Iya, betul. Perusahaan Indonesia? Betul, 100% perusahaan Indonesia yang selama ini kita mencoba untuk tidak menjadi perusahaan PMA. Tapi kan investor asing kan mengincar Anda ini berarti? Iya, banyak. Dulu itu waktu kami pertama kali industri yang kami geluti di tahun 2014, mudah-mudahan teman-teman termasuk Pak Jokowi masih ingat karena beliau yang mengendorse industri smartphone pertama di Indonesia tahun 2015 bulan April, bahwa ini adalah smartphone pertama di Indonesia. Sampai sekarang akhirnya kami bukan hanya membuat smartphone bagi brand-brand besar ya, 500 Fortune Company. Jadi Anda ini pernah memproduksi smartphone? Betul. Di Indonesia? Betul. Jadi dan kami di-endorse Pak Jokowi? Iya, pernah di tahun 2015. Hampir saja ya, berarti Indonesia bisa bikin sendiri handphone? Sudah, sejak tahang 2014. Jadi waktu itu ada pemberlakuan TKDN Pak, masih TDD waktu itu 30%. Jadi itu sebenarnya sejarah bagaimana Indonesia seperti kami TSM Technology punya kemampuan untuk memproduksi perangkat-perangkat keras. Dan kebetulan Yovita dipercayakan di Mastel Pak, saya adalah ketua DPH Rangkatnas, perangkat nasional. Tapi ini menjadi PR saya yang sangat besar Pak, bagaimana bahwa Indonesia di dalam value chain R&D menjadi yang utama jika Indonesia ingin ada kedaulatan dan kemandirian teknologi gitu loh. R&D. Jadi sampai hari ini. Saya waktu ngobrol-ngobrol itu di belakang Anda ini ada suami juga yang hebat ya. Sebetulnya founder kami adalah Pak Syamsuddin Ali. Selama ini Syamsuddin Ali itu nama suami? Betul. Jadi beliau marganya apa? Marganya Lee. Lee. Anda marga apa? Saya marganya Lim. Lim. Betul. Saya marganya Lim. Jadi sebetulnya yang founder daripada TSM ini adalah Pak Syamsuddin Ali gitu loh. Dan kebetulan dalam tahun ini Yovita dipercayakan untuk memegang perusahaan ini. Bagaimana saya harus memperbesar produk-produk yang ada dan terus membangun. Dan sebelumnya dari tahun 2014 sampai detik ini Yovita masih terus membantu memberikan masukan-masukan bagi Kementerian Perindustrian. Ya begitu. Gitu ya. Dan sekarang saya tentu pengen tahu siapa dia, siapa suaminya, bagaimana ceritanya sampai membuat dan menemukan pendeteksi dini payudara. Dan kita akhiri episode ini, kita ketemu episode berikutnya tentang dia. Terima kasih.